Kita mulai Mas Alvan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah di sore hari ini kita masih dipertemukan kembali di kajian Zoom kita pada sore kali ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Habib Ja'far yang sudah berkenan hadir di dalam Zoom via Zoom kali ini. Bagi teman-teman sekalian yang sudah online via Zoom, terima kasih. Ada Pak Septian dan Pak Ari Kurniawan, Pak Abi Elki, dan kawan-kawan. Langsung saja pada kali ini, insya Allah, tema kita hari ini adalah Ramadan Bulannya Al-Quran. Yang insya Allah hari ini akan diisi oleh Habib Ja'far. Tanpa berpanjang lebar, untuk langsung masuk ke inti acara pada sore kali ini, kepada beliau, Habib Ja'far, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Mustami'in rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ramadan awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi Ramadan menjadi 3 fase. Fase pertama yaitu malam pertama bulan Ramadan sampai malam 11, ini adalah malam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Malam 11 sampai malam 21 ini adalah fase kedua, yaitu ampunan Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang sudah mendapatkan ampunan Allah taala, mendapatkan rahmatnya Allah taala, baru masuk fase terakhir, yaitu malam 21 sampai malam Idul Fitri, yaitu Idqun minan nar, pembebasan Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya yang telah beribadah maksimal kepada Allah taala di dalam bulan Ramadan, dibebaskan daripada siksa neraka. Kalau sudah dibebaskan oleh Allah taala daripada siksa neraka, baru masuk Idul Fitri, yaitu hari yang fitrah, hari yang pantas untuk dirayakan oleh umat Nabi Muhammad yang telah mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harapan kita. Kita saat ini telah memasuki fase pertama, yaitu fase rahmatnya Allah taala. Mudah-mudahan kita semua diberi panjang umur oleh Allah taala, bisa memasuki fase ampunan dan bisa memasuki fase yaitu pembebasan Allah Subhanahu wa taala daripada siksa neraka berkat bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Mustami'in rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rajab sahrullah wa Sa'ban sahri wa Ramadan sahru ummati. Bulan Rajab adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Bulan Sa'ban adalah bulanku, kata Nabi Muhammad. Dan bulan Ramadan yang saat ini kita ada di dalamnya, ini adalah bulan untuk umat Nabi Muhammad. Para ulama mengatakan Rajab bulannya Allah karena di situ adalah Sahrul Asham. Maka para ulama memberikan satu rutinitas, satu zikir kalau sudah masuk bulan Rajab, kita diperintahkan, dianjurkan oleh para ulama untuk memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ketika masuk bulan Sya'ban berubah. Wiritan kita, zikir kita berubah. Apa itu? Yaitu kita memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena bulan Sya'ban adalah bulan Nabi Muhammad. Di bulan Sya'ban itulah turun firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan umat Nabi Muhammad SAW untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini turun di bulan Sya'ban. Karena itu Nabi Muhammad mengatakan Sya'ban adalah bulanku, bulannya Nabi Muhammad SAW, dan kita umat Nabi Muhammad dianjurkan untuk memperbanyak sholawat ketika kita masuk bulan Sya'ban. Sedangkan ketika masuk bulan Ramadan, yaitu bulannya umat Nabi Muhammad, kita berubah lagi. Setelah kita banyak istighfar, setelah kita memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad, ketika masuk bulan Ramadan, kita dianjurkan oleh para ulama kita, oleh salafun salihun, untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Kenapa? Karena di bulan Ramadan inilah turun Al-Quran. Di bulan Ramadan inilah Allah Ta'ala turunkan firman-Nya kepada Nabi Muhammad SAW di Lauhil Mahfud. Turun 30 juz di langit dunia. Ini tepat di bulan Ramadan, dan tadrij. Surat itu akan turun kepada Nabi Muhammad tadrij, step by step, sesuai dengan kejadian. Akan tetapi 30 juz itu turun di dalam bulan Ramadan. Karena itu di dalam bulan Ramadan ada nuzulul Quran, peringatan nuzul Quran. Nah, kalau sudah masuk bulan Ramadan, itu salaf kita kenceng, baca Qur'annya kenceng. Di antaranya Imam Malik, Darul Hijrah. Beliau kalau sudah mau masuk bulan Ramadan mengatakan kepada para muridnya, Ja'a Sahrul Quran. Saat ini telah datang bulannya Al-Quran. Kalau sudah masuk bulannya Al-Quran, Imam Malik itu ditutup semua kitab. Kitab hadisnya ditutup, kitab fikihnya ditutup, lempeng baca Al-Quran. Ini Imam Malik. Begitu juga Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu diriwayatkan, kalau sudah masuk bulan Ramadan, 1 bulan penuh, Imam Syafi'i khatam Al-Quran 60 kali. Siang 1, malam 1. Jadi total 1 bulan, Imam Syafi'i menghatamkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan 60 kali. Ini selain bacaan Imam Syafi'i di dalam sholat. Ini di luar sholat, Imam Syafi'i menghatamkan 60 kali hataman. Begitu juga Imam Malik. Imam Malik kalau di luar bulan Ramadan, 1 bulan itu 30 kali. 1 hari sekali khatam. Tapi ketika masuk bulan Ramadan ditingkatkan. 1 hari 2 kali khataman. Untuk memuliakan bulan Ramadan. Begitu juga Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur. Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur ini adalah pengarang kitab Bughyatul Mustarsyidin. Ini kitab sudah familiar di dalam dunia pondok, ini sudah familiar, sudah. Ini jadi pedoman patokan kitab mu'tabar, yaitu Bughyatul Mustarsyidin. Beliau, pengarang kitab Bughyatul Mustarsyidin, kalau sudah masuk bulan Ramadan, sudah tutup semua kitab-kitab, fokus baca Al-Quran, sehari 1 kali hataman. Jadi 30 hari, 30 kali hataman Al-Quran. Pantes. Pantes jadi imam. Imam Syafi'i jadi panutan. Pantes. Imam Malik jadi panutan. Pantes. Al-Habib Abdurrahman, kitabnya dibaca di mana-mana. Pantes. Jadi panutan, pantes. Kenapa? Gemar baca Al-Quran. Mereka memuliakan firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Apa tujuan Allah untuk menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW? Hudal linnas. Salah satu fungsi Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah untuk pedoman hidup, untuk panduan hidup, pegangan hidup. Artinya, kalau kita berpegangan dengan Al-Quran, maka kita akan bahagia dunia akhirat.
Kalau kita menerapkan apa yang dikandung dalam Al-Quran, kita akan sukses dunia akhirat. Kalau kita analogikan, kalau kita membeli kendaraan baru, pasti kita akan mendapatkan buku panduan dari pabrik. Cara pemakaian. Sebelum memakai dipanasi terlebih dahulu 10 menit. 1000 km diganti oli. Ketika pemilik kendaraan patuh dengan buku panduan yang dikeluarkan dari pabrik, sebelum pemakaian dipanasi. 1000 km diganti oli. Maka akan aman kendaraannya. Maka akan awet kendaraannya. Begitu juga kita. Kalau tidak patuh dengan Al-Quran, kalau kita tidak patuh dengan Al-Quran, hancur kehidupan kita. Sama dengan kendaraan. Kendaraan ketika diperintahkan untuk manasi, Anda langsung jos, make langsung start, kemudian 1000 km diperintahkan untuk ganti oli, Anda tidak patuh, Anda ganti kecap. Kalau hancur ini kendaraan, kalau bobrok ini kendaraan, jangan salahkan pabrik. Anda yang tidak patuh dengan buku panduan. Kita hidup di dunia, itu ada aturannya. Bukan seperti binatang, kita diatur oleh agama. Kita diatur oleh syariat. Buku pedoman hidup kita adalah Al-Quran. Al-Quran inilah yang bisa membedakan kita dengan hewan. Al-Quran inilah yang bisa membuat kita bahagia dunia akhirat. Ketika Al-Quran memerintahkan sholat 5 waktu, Anda kerjakan sholat 5 waktu. Ketika Al-Quran memerintahkan Anda berpuasa Ramadan, Anda kerjakan, maka Anda bakal bahagia, sukses dunia, dan nanti di akhirat Anda akan masuk surga dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi sebaliknya, ketika Anda langgar buku pedoman hidup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Quran. Al-Quran melarang jangan minum khamr. Anda minum, Anda teguh itu air minuman keras. Al-Quran memerintahkan Anda sholat 5 waktu. Anda berani meninggalkan sholat 5 waktu. Ketika Anda sumpek hidup di dunia, galau, gelisah, banyak masalah, kemudian nanti di akhir mendapatkan adabnya Allah Ta'ala, jangan salahkan Allah. Jangan salahkan Nabi Muhammad. Ketika Anda masuk neraka, jangan katakan, loh aku kan umatnya Nabi Muhammad. Aku kan orang Islam, kenapa aku masuk neraka? Jangan salahkan Allah. Anda koreksi diri. Memang benar, Anda orang Islam. Memang benar, Anda umat Nabi Muhammad. Tapi karena Anda tidak patuh dengan pedoman hidup yang diberikan oleh Allah Ta'ala, Allah akan cuci dosa-dosa Anda di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hudal linnas. Inilah fungsi daripada Al-Quran, yaitu sebagai pedoman hidup. Kalau kita patuh dengan perintah Allah, taat dengan perintah Allah, kita terapkan Al-Quran, kita akan bahagia. Kita akan tenang hidup di dunia berkat Al-Quran. Al-Quran itu sumber barokah. Al-Quran itu sumber barokah. Kita hidup di dunia ini kan kepingin ngalah berkah ya. Kadang kita keliling, ziarah wali songo, tur wali songo. Tujuannya satu, apa? Ngalap berkah. Terkadang kita baca maulid, sholawatan. Tujuannya apa? Satu, ngalap berkah. Ziarah kiai, ziarah habaib. Tujuannya apa? Satu, ngalap berkah. Tahukah Anda? Sumber barokah ada di rumah kita. Siapa yang mengatakan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Allah berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Wahai Muhammad, Al-Quran yang aku wahyukan, yang aku turunkan kepada kamu, wahai Muhammad, mubarakun. Kata Allah Ta'ala, itu adalah sumber barokah. Kalau kita ingin berkah yang maksimal, ada di rumah kita. Cuma kita telantarkan. Kita letakkan di atas lemari, kita letakkan di atas pintu. Tidak pernah kita baca. Padahal kita ingin mendapatkan barokah. Keberkahan ada di rumah kita. Sumber barokah ada di rumah kita. Al-Quran Karim. Karena itu, kembali lagi kepada Al-Quran. Rutinitas kita, yuk kita kembalikan lagi kepada Al-Quran. Jangan sampai kita sehari lepas daripada Al-Quran. Jangan sampai. Al-Quran adalah penenang hati kita. Nabi SAW bersabda, innalladzi laisa fi jawfi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Nabi SAW bersabda, orang yang hatinya kosong daripada Al-Quran, itu diibaratkan oleh Nabi Muhammad kal baitil kharib. Seperti rumah yang reok.
rumah yang mau roboh. Gimana? Kalau Anda tinggal di rumah yang sudah reok, sudah mau roboh, kira-kira Anda tenang nggak hidup di situ? Otomatis, ketika ada angin besar, takut roboh. Ketika ada hujan, takut bocor. Kenapa? Sudah reok. Galau. Orang yang tinggal di dalam rumah tersebut galau, sumpek, galau setiap saatnya. Begitu juga hatinya umat Nabi Muhammad, hatinya orang Islam. Kalau sudah kosong daripada Al-Quran, maka galau kehidupannya, gelisah terus. Walaupun bayarnya puluhan juta, tapi kalau sudah hatinya kosong daripada Al-Quran, merasa kurang terus, merasa kurang ini, nanti ini, ada masalah itu, ada masalah ini, galau. Kehidupannya tidak tenang. Kal baitil kharib, seperti rumah yang mau roboh, rumah reok yang mau hancur. Itu hati umat Islam yang kosong daripada Al-Quran. Jangan sampai kita 24 jam lepas daripada Al-Quran. Jangan sampai. Lebih-lebih untuk anak kita. Ini kita nih, hidup akhir zaman ya. Hidup akhir zaman, sudah di mana-mana banyak maksiat. Jangankan di luar, di dalam rumah pun anak kita bisa bermaksiat. Kemudian bagaimana cara menyelamatkan anak kita daripada pergaulan yang tidak mendukung untuk menjadikan anak kita sebagai anak yang soleh soleha? Caranya kembali lagi kepada Al-Quran. Ajak anak kita untuk setiap hari membaca Al-Quran. Insya Allah berkat kita rutin membaca Al-Quran, Allah jaga keluarga kita, Allah jaga anak-anak kita. Baca lagi Al-Quran. Coba Anda renungkan, Anda bingung, Anda pikirkan sekarang. Kalau seandainya anak Anda tidak makan sehari, gimana perasaan Anda? Satu hari tidak makan anak Anda. Otomatis sebagai orang tua sayang kepada anak, ngelihat anak tidak makan satu hari, bingung, gelisah. Nah, kadang-kadang bingung, maksa anaknya, nak makan. Kalau tidak makan mati kamu, nak makan. Bingung orang tua. Kalau sudah nak makan 2 hari, langsung konsultasi, cari dokter yang spesialis. Cari. Konsultasi kepada dokter, dok, ini anak saya tidak mau makan, tolong kasih resep, tolong kasih obat, vitamin yang untuk semangat, untuk nafsu makan, kasih resep. Kenapa? Sayang kepada anak. Ini urusan makan. Urusan makan, kalau sehari anak kita tidak makan, kita galau, kita sedih. Tapi coba Anda pikir. Kalau anak Anda tidak baca Quran, satu hari 24 jam, Anda sebagai orang tua tidak melihat anak baca Quran. Pernah Anda bingung? Pernah Anda maksa anak? Nak, yuk nak, baca Quran, nak, baca Quran. Kalau kau udah baca Quran, mati anak, mati hatimu nak, mati hatimu, baca Quran, baca. Pernah seperti itu? Pernah Anda konsultasi kepada ustadz, kepada habib, kepada kiai, ustadz, kiai, habib, ini anakku nih. Ini anakku tidak pernah baca Quran, tolong doakan, kasih amalan agar anakku semangat untuk baca Quran. Pernah Anda konsultasi? Ini akhir zaman. Orang tua lebih mementingkan perut anak daripada hati anak. Padahal yang membuat anak kita menjadi soleh-soleha adalah hatinya. Kalau sudah hatinya bobrok, mustahil anak kita menjadi anak yang soleh-soleha. Mustahil anak kita bakal patuh kepada perintah kita. Mustahil. Karena itu, hadirin, mustami'in rahimakumullah, mari, ini Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Kembali lagi kepada Al-Quran. Al-Quran sumber barokah. Coba lihat orang-orang dulu. Orang-orang dulu itu, ya Allah, kehidupannya, ya ala kadarnya. Bahkan mereka mungkin tidak ada yang sekolah. Tidak sampai ada titel S1, S2, tidak ada. Cuma bagaimana kehidupan mereka? Tenang, ayem, tentrem. Kenapa? Coba lihat rutinitas orang-orang dulu. Sholat duha tidak pernah ditinggalkan. Sholat 5 waktu berjamaah. Maghrib darusan. Satu keluarga baca. Suami, istri, anak dikumpulkan. Baca Al-Quran bareng-bareng. Akhirnya apa? Diberi ketenangan oleh Allah Ta'ala. Walaupun hidupnya ala kadarnya, secukupnya, tapi diberi ketenangan oleh Allah Ta'ala, tidak pernah galau. Tidak ada ceritanya bunuh diri zaman dulu, tidak ada. Zaman sekarang aja, titelnya S1, S2, bayarannya puluhan juta. Tapi tidur, minum obat. Tapi pikiran panas, buat apa? Buat apa kehidupan seperti itu? Apa penyebabnya? Mereka
orang zaman sekarang banyak yang meninggalkan Al-Quran, mencampakkan Al-Quran. Ini bahaya, bahaya. Al-Quran sumber barokah. Dan perlu kita ketahui bersama, Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW. Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, beliau mengatakan di dalam kitabnya Risalatul Jami'ah, wa ayyadahu bil mu'jizatid dhahiratil bahirati wa a'dhamuha wa adwamuha Al-Qur'anul Azim. Allah Subhanahu wa taala memperkuat kerasulan Nabi Muhammad SAW dengan macam-macam mukjizat. Akan tetapi mukjizat Nabi Muhammad SAW yang paling agung dan langgeng ila yaumil qiyamah cuma satu. Mukjizat Nabi Muhammad yang bisa kita lihat saat ini cuma satu. Apa itu? Al-Quran. Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad yang paling agung dan paling langgeng saat ini. Sampai saat ini, dan kita bisa merasakan, kita bisa melihat, yaitu Al-Quran. Ini mukjizat Nabi kita Muhammad SAW. Jangan sampai kita mencampakkan Al-Quran. Jangan sampai kita ini hati kita kosong daripada Al-Quran. Bahaya. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan, bersabda, laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Bukan termasuk golongan umatku orang yang tidak mau mendendangkan Al-Quran. Bukan termasuk golongan umatku orang yang tidak pernah membacakan Al-Quran. Bukan termasuk golongan umatku. Artinya, Nabi Muhammad memberi definisi umat. Kalau kita ingin diaku sebagai umat Nabi Muhammad, baca Al-Quran. Baca mukjizat Nabi Muhammad SAW. Rutinkan membaca mukjizat Nabi Muhammad SAW. Baru kita akan diakui oleh Nabi Muhammad sebagai umatnya. Kenapa? Karena kita cinta dengan mukjizat Nabi Muhammad SAW. Anda coba, kita semua merenung. Kita ini Pak, Bu, hadirin, mustami'in, rahimakumullah. Kita ini tambah hari, tambah umur. Tambah dekat dengan kematian. Kita mulai lahir diberi fasilitas oleh Allah Ta'ala. Mata mulai lahir bisa melihat. Alhamdulillah. Kaki mulai lahir, oto dua, sehat walafiat. Pertanyaannya, siapkah Anda mempertanggungjawabkan kenikmatan Allah yang diberikan kepada Anda? Anda diberi dua mata bisa melihat berapa kali? Anda khatam Al-Quran? Berapa jam setiap hari Anda membaca Al-Quran? Coba Anda renungkan. Mana yang banyak? Mata kita melihat Al-Quran atau melihat HP? Mata kita memandang televisi atau melihat Al-Quran? Mana yang banyak? Coba, kalau seandainya Anda dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala, siapkah Anda? Terus, alasan apa lagi yang akan kita aturkan kepada Allah Ta'ala? Apakah kita akan beradu argumen kepada Allah Ta'ala? Mustahil. Kita akan berdebat dengan Allah Ta'ala. Tidak bisa. Tidak bisa. Allah telah memberi fasilitas penuh kepada kita. Masa kita sebagai umat Nabi Muhammad, ngaku sebagai umat Nabi Muhammad, cuma tidak bisa baca Quran? Kebangetan. Kebangetan. Umat model apa? Ngaku cinta kepada Nabi Muhammad, cuma tidak bisa baca Quran. Ini Quran, ini mukjizat Nabi kita. Quran ini mukjizat Nabi Muhammad SAW yang kita katakan cinta kepada Nabi Muhammad. Cuma kita campakkan. Sudah umur 40 tahun, 50 tahun. Mana? Quran kemana? Bahkan ada yang tidak bisa baca Quran. Kemana Anda saat ini daripada Nabi Muhammad SAW? Anak kita. Sudah, kita jangan tularkan. Kebodohan kita jangan tularkan kepada anak kita. Kita program anak kita bagaimana caranya cinta dengan Nabi Muhammad SAW, cinta dengan mukjizat Nabi Muhammad SAW. Kalau kita nih Pak, Bu, hadirin, mustamin rahimakumullah ya Allah, urusannya duniawi aja, duniawi. Kalau anak kita diprogram, dicarikan sekolah yang paling hebat, yang spesial, yang istimewa. Setelah itu dicarikan guru les, dicarikan ini, hebat. Tujuannya apa? Materi, duniawi. Cuma anak kita tidak bisa baca Quran. Tidak pernah bingung orang tua. Tidak pernah bingung. Kalau anak kita tidak bisa bahasa Inggris, bingung. Cari guru les. Anak kita, jangankan anak, kita aja. Ketika tidak tahu artinya Al-Fatihah, tidak pernah bingung sampai saat ini. Kalau bahasa asing kita bingung, kita bingung. Kita ngelihat ada tulisan no smoking. Bingung. Apa ya artinya ya? Tanya. Ya.
Kenapa? Kepingin tahu. Tanya, apa artinya no smoking? Padahal ini bukan bahasanya Nabi Muhammad. Padahal ini bukan bahasanya Al-Quran. Tapi Anda harus paham. Anda diwajibkan setiap hari sholat 5 waktu. 17 rakaat setiap hari. Dan setiap rakaat Anda wajib membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah bahasa Arab. Ini Al-Quran, mukjizat Nabi Muhammad. Pernahkah Anda kebingungan? Pernahkah Anda mikir, apa ya artinya surat Al-Fatihah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa ya artinya ya? Mana Ustadz yang bisa aku tanya artinya ya? Pernah bingung? Kemana Anda? Kemana kita dari Nabi Muhammad? Apakah Nabi Muhammad nomor 2 daripada kita? Apakah kita menomorsatukan dunia? Kita campakkan Nabi Muhammad, kemudian nanti di akhirat kita ingin syafaat Nabi Muhammad. Dari mana kita akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad? Kita cuma lesan aja mengatakan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Karena itu, mustami'in rahimakumullah, ini mumpung bulannya Al-Quran, bulan Ramadan. Anda diberikan nikmatan oleh Allah Ta'ala sehat walafiat, mata bisa memandang. Sebelum terlambat, Anda pelajari Al-Quran. Sebelum terlambat, Anda kembali lagi kepada Al-Quran. Baca itu Al-Quran, baik di kerjaan Anda, di kantor Anda, di rumah Anda, baca terus Al-Quran, maka akan timbul, akan muncul keberkahan dalam umur kita. Kembali lagi kepada Al-Quran. Naam. Nabi SAW bersabda, Asyam wal Quran yasfa'anil lil abdi yaumal qiyamah. Nanti kata Nabi Muhammad, puasa dan Al-Quran akan memohonkan ampun, meminta syafaat kepada Allah Ta'ala. Puasa mengatakan kepada Allah Ta'ala, ay Rabbi, mana'tuhu ta'am wa syahawat bin nahar, fasyafi'ni fih. Maka nanti puasa kita akan menghadap kepada Allah Ta'ala sambil mengatakan, ya Allah, wahai Tuhanku, aku mencegah dia ketika di dunia daripada syahwat. Aku mencegah dia daripada makan. Padahal makanan banyak di rumahnya. Di dalam kulkas banyak makanan. Dia punya uang, bisa beli makanan. Tapi aku cegah ya Allah. Aku adalah puasanya dia ya Allah. Aku cegah dia daripada makan. Aku cegah dia daripada syahwat. Dia punya istri cantik yang halal. Tapi aku cegah ya Allah. Saat ini aku mohon kepadamu ya Allah, beri aku izin untuk mensyafaati orang tersebut. Kemudian Al-Quran datang. Al-Quran datang. Mengatakan juga kepada Allah Ta'ala, ay Rabbi, mana'atuhu billal, mana'atuhu nauma billal, fasyafi'ni fih. Ya Allah, aku adalah Al-Quran. Aku adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW. Ini orang dulu di dunia sering baca Al-Quran ya Allah. Ini orang sering qiyamul lail baca Quran ya Allah. Aku mohon ya Allah, saat ini beri aku izin untuk mensyafaati dia ya Allah. Fayusyaffa'an. Dua-duanya, puasa kita dan Al-Quran yang sering kita baca, diberi izin oleh Allah Ta'ala untuk mensyafaati orang yang gemar berpuasa sunnah, lebih-lebih puasa Ramadan, dan orang yang sering gemar membaca Al-Quran. Akan diberi syafaat oleh Al-Quran dan puasanya. Karena itu kita berharap, mudah-mudahan puasa Ramadan kita dan Al-Quran yang kita baca akan menjadi saksi baik kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, ancaman dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ja'alal Qur'an amamahu qadahu ilal jannah. Wa man ja'alal Qur'an wara'a dhahri saqahu ilan nar." Nabi bersabda, siapa orang yang menjadikan Al-Quran ada di hadapannya, artinya selalu membaca Al-Quran, apapun yang dikandung dalam Al-Quran dikerjakan, larangan Al-Quran ditinggalkan, sebagai pedoman hidup ini Al-Quran, maka nanti kata Nabi Muhammad, Al-Quran tersebut akan menuntun dia menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, siapa orang yang mencampakkan Al-Quran, mentelantarkan Al-Quran, meninggalkan Al-Quran, tidak pernah baca Al-Quran, lebih-lebih syariat Nabi Muhammad diinjak-injak, perintah Al-Quran diterjang, nanti di akhirat Al-Quran akan menggeret dia masuk ke dalam jurang nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu hati-hati. Al-Quran ini bisa menjadi saksi baik kita, bisa jadi saksi jelek. Al-Quran bisa membebani kita dan bisa memberi syafaat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tergantung kita. Bagaimana kita memperlakukan Al-Quran di dalam dunia. Bagaimana kita memperlakukan Al-Quran di masa hidup kita. Anda diberi waktu oleh Allah Ta'ala 24 jam satu hari. 24 jam. Kemana Al-Quran? Kemana Al-Quran? Apakah Anda lebih mementingkan dunia yang fana? 60-70 tahun Anda selesai sudah. A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umurnya umatku ini pendek-pendek, kata Nabi Muhammad. Antara 60-70, selesai sudah. Ini urusan dunia. Nanti di akhirat, Anda akan berhadapan dengan Allah Ta'ala, dan Anda akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala. Kita berharap Al-Quran dan puasa kita nanti bisa mensyafaati kita di hadapan Allah Ta'ala. Ini harapan kita. Dunia Anda, harta Anda tinggal di dunia. Tinggal dua aja, amal kita dan Al-Quran. Ini yang bisa meringankan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Hadirin mustami'in rahimakumullah. Terakhir, Al-Habib Ali. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang kitab Maulid Habsyi. Beliau mengatakan begini. Beliau mengatakan, man indahul Qur'an yahtam wa fil farah kaifa yaftakir wa fil ghina hatta al hajatu dunyawiyya idza nazalat bil insan haja wa jalasa qara'a min al Qur'an bi huduri qalbin wa wijhatin khalisa wa dakhala ala Allah hadzal bab alladhi fatahu Allah min sabiqin bayaqdillahu hajatah fi tilka sa'ah. Al Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ini bingung. Melihat umat Nabi Muhammad ini bingung. Kok bisa ya? Kok bisa ada orang yang mengatakan, Habib, aku sumpek, aku galau, aku gelisah. Habib Ali bingung. Loh, kok bisa ya manusia ini bingung, kenapa? Padahal ada Al-Quran. Al-Quran itu obat. Al-Quran, di dalam Al-Quran itu ada ketenangan, ada kebahagiaan. Kok bisa orang mengatakan sumpek, galau? Kok bisa? Kemana Al-Quran? Bingung Habib Ali. Bingung sama umat Nabi Muhammad yang mengatakan galau hidup di dunia. Sumpah gelisah. Kemana Al-Quran, kata Habib Ali. Kemudian Habib Ali bingung lagi. Aku bingung sama orang yang mengatakan, aku kok fakir, Beb. Aku kok miskin. Loh, kemana Al-Quran? Padahal dalam Al-Quran ada kekayaan. Anda membaca Al-Quran, semisal Anda berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda bisa bermukalama dengan Allah Ta'ala tanpa perantara. Ini kenikmatan, ini kekayaan yang paling nikmat, ini orang yang paling bahagia dunia akhirat, orang yang ditakdir bisa baca Quran. Karena itu, Al-Habib Ali bingung. Melihat orang yang mengadu, aku sumpek, aku galau, aku kok melarat, aku kok miskin. Bingung Habib Ali. Loh, kemana Al-Quran? Kemana Al-Quran? Di dalam Al-Quran ada kebahagiaan, di dalam Al-Quran ada ketenangan, di dalam Al-Quran ada kekayaan. Kok bisa Anda mengadu seperti itu? Bingung Habib Ali. Karena itu, kita nih jauh sekarang. Jauh daripada Al-Quran. Jauh. Akhirnya kita hidup seperti tidak ada arah. Tidak ada arah. Nerjang sana, nerjang sini. Tidak ada arah. Kalau kita patuh dengan Al-Quran, tujuan kita pas. Apa itu? Akhirat. Tujuan kita adalah ridhonya Allah Ta'ala. Tujuan kita adalah mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu di dalam surganya Allah Ta'ala bersama Nabi Muhammad SAW. Kemudian Al-Habib Ali mengatakan begini, ma yahsurul insan ba'da mauti ala syai'in minad dunya illa adamu syab'ihi min tilawatil Qur'an. Tidak ada orang yang akan menyesal setelah wafatnya. Orang nyesal setelah wafat tidak ada kecuali mayit yang menyesal atas kurang kenyangnya, kurang banyak membaca Al-Quran. Ya Allah, nyesel aku ada mobil Alphard di rumah. Tidak pernah, tidak ada. Mayit nyesel urusan dunia tidak ada. Ya Allah, aku punya miliaran uang, kok aku tinggal ya Allah, kok tidak tak kubur ya. Tidak ada. Yang nyesel seperti itu tidak ada. Orang meninggal, yang dia seselkan cuma satu, kata Habib Ali. Apa? Kurang banyak baca Quran. Ya Allah, aku dulu di dunia 1 bulan sekali khatam ya Allah. Kalau seandainya aku dikembalikan lagi hidup di dunia, aku niat ya Allah, sehari 1 kali aku khatam. Ini yang dinyesalkan oleh orang yang sudah wafat. Apa? Kurang kenyang, kurang banyak, merasa kurang banyak membaca Al-Quran. Kalau sudah orang membaca Al-Quran dengan tadabbur, dengan nikmat, itu akan merasakan kenikmatan.
merasakan kenikmatan yang sangat-sangat nikmat. Terbukti oleh salah satu Habib di Hadramut, di Yaman. Ada salah satu Habib, kalau tidak salah itu bangsanya Al-Hinduan. Ini mungkin 200 tahun yang lalu. Di atasnya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau aneh. Kalau sudah masuk bulan Ramadan, siang hari tidak baca Quran. Padahal di Yaman, di Hadramut itu, kalau sudah masuk bulan Ramadan, itu suara Al-Quran di mana-mana. Suara Al-Quran di mana-mana. Kecuali Habib ini, tidak baca Quran siang hari. Ngelihat kejadian ini aneh, ini Habib besar, ulama besar. Ditegur sama salah satu muridnya. Wahai Ustadz, wahai Habib, ini orang-orang semua lagi sibuk baca Quran. Jenengan kok tidak baca Quran saat ini? Maka dijawab sama Habib ini. Aku kalau baca Quran siang hari di bulan Ramadan, aku takut batal puasanya. Bingung muridnya. Kok bisa batal ya baca Quran ya? Habib, apa penyebabnya? Baca Quran kemudian membatalkan puasa Ramadan. Korelasinya di mana? Hubungannya di mana? Maka dijawab oleh Habib ini begini. Aku kalau sudah membacakan Al-Quran, aku kalau sudah hanyut di dalam kalamullah, sudah hanyut menikmati bacaan Al-Quran, ludahku ini itu manis seperti madu. Kalau aku baca siang hari bulan Ramadan, aku baca itu Al-Quran, aku takut batal. Kenapa? Ludahku ini terasa seperti madu. Kalau aku telan, berarti aku nelen madu. Aku batal puasanya. Itu yang aku takutkan. Coba Anda bayangkan. Ludah. Berkat nikmatnya baca Quran, terasa seperti manis madu. Kenikmatan yang sangat nikmat yang Allah berikan kepada hambanya yang istiqomah membaca Al-Quran. Karena itu kita berharap mudah-mudahan cepat atau lambat, sebelum Allah mewafatkan kita, sebelum kita meninggal, kita berharap kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita kenikmatan di dalam ibadah, kenikmatan di dalam membaca Al-Quran, berkat bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Wa hadha minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Sukron Habib Ja'far atas materinya kali ini. Untuk sesi yang selanjutnya adalah sesi tanya jawab kepada jamaah sekalian yang live di Zoom. Kami persilahkan jika ada pertanyaan langsung bisa langsung buka mic-nya atau angkat tangan untuk bertanya langsung kepada Habib Ja'far terkait dengan Bismillah. Tema kita kali ini ataupun sedikit di luar tema. Monggo, silakan. Mari. Sembari menunggu yang bertanya, Habib, ini ada sudah beberapa masuk pertanyaan lewat chat. Mohon dijawab, Habib. Yang pertama pertanyaannya adalah bagaimana cara kita bisa menjaga istiqomah dalam berinteraksi dengan Al-Quran, Habib. Jadi kan kita ada waktu kalanya menggebu-gebu nih baca Al-Quran, tapi suatu saat tiba-tiba malas banget, nggak mau bergerak, mau ngambil Al-Quran itu berat sekali. Nah, ini teman-teman, bagaimana sih kita tetap istiqomah, bisa terus berinteraksi dengan Al-Quran tiap hari? Satu dulu, atau ada dua pertanyaan langsung kita jawab? Satu aja dulu ya. Ya, khair. Begini, masalah istiqomah. Istiqomah ini memang al-istiqomah khairun min alfi karamah. Para ulama mengatakan istiqomah di dalam ibadah itu lebih afdol, lebih utama daripada 1000 keramat. 1000 keramat, 1000 wali itu kalah mulia dengan orang yang istiqomah. Istiqomah ini berat. Imam Ja'far Shadiq mengatakan la tadlub minallahil karama walakin utlub minallahi al-istiqomah. Kalian semuanya jangan minta menjadi orang keramat kepada Allah Ta'ala. Jangan minta, ya Allah aku jadi wali. Jangan. Minta terus sama Allah Ta'ala menjadi orang istiqomah. Kenapa? Istiqomah itu berat. Tidak semua orang bisa melaksanakan istiqomah. Contoh. Kita takwa kepada Allah. Ketika di dalam masjid kita khusyuk sholat kepada Allah, menghadap Allah Ta'ala. Cuma ketakutan kita kepada Allah ketika di dalam masjid, kemudian kita bawa ke pekerjaan, ke kantor, kemanapun. Ini tidak semua orang bisa.
Terkadang orang itu jadi kiai di masjid, jadi koboi di kantornya. Kenapa? Tidak istiqomah. Kemudian bagaimana caranya kita agar istiqomah? Nih, istiqomah dalam ibadah ya. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam kitabnya Risalatul Mu'awanah. Beliau mengajarkan kita agar istiqomah. Cara istiqomah. Kalau kita istiqomah akan muncul keberkahan dalam waktu kita. Caranya bagaimana? Anda manage. Waktunya di manage. Kalau sudah waktunya maghrib sama isya baca Quran. Oke? Setelah itu jangan dirubah. Jangan dirubah. Apapun yang terjadi jangan sampai dirubah. Kalau sudah maghrib isya baca Quran sudah terus saja. Terus seperti ini. Jangan nanti aja tak kodok. Oh bubar weh. Selesai sudah. Tidak bakal istiqomah Anda. Tapi kalau sudah istiqomah, apapun yang terjadi, mau ada tamu, mau ada pelanggan datang, suruh diem. Diem dulu, saya baca Quran. Sampai isya, nanti kita teruskan pekerjaan. Saya istiqomah baca Quran. Artinya harus di-manage. Harus ada program waktu. Kalau Anda asal-asalan, kapan saya mood, saya fit, saya enak, enjoy hati, saya baca Quran. Kalau sumpek, tidak baca Quran. Sudah. Ini orang tidak bakal istiqomah. Tidak bakalan. Istiqomah itu harus diprogram. Apapun keadaannya, bagaimanapun keadaannya, susah, gelisah, bahagia, kaya, raya, melarat, di PHK, tetap baca Quran. Oh, ini orang hebat. Ini orang bakal dapat barokahnya Al-Quran. Paham ya? Jadi diprogram, jangan asal-asalan. Yang kedua, masalah kadang males, kadang giat. Iya, ini adalah kekuatan iman, kekuatan iman. Kekuatan iman itu biasa. Naik turun itu biasa. Iya. Para ulama Ibn Ruslan mengatakan untuk menambah kekuatan iman caranya ya perbanyak amal soleh, sholat berjamaah, banyak zikir. Ini diantara untuk menguatkan iman. Yang bisa meruntuhkan iman kita, yang bisa melemahkan iman kita adalah nafsu. Hawa nafsu, keinginan nafsu, walaupun halal. Hawa nafsu itu suplemennya adalah hawa. Hawa itu adalah makanan nutrisi untuk nafsu kita. Hawa itu namanya. Itu hawa, walaupun halal, kalau Anda berikan terus kepada nafsu, lama-kelamaan Anda akan diajak kepada yang haram. Contoh. Anda pertama diajak lihat TV, lihat berita. Oh, terus lihat berita-berita. Ini kan mubah ini. Ini sesuatu yang dibolehkan. Berita. Lama-kelamaan sudah enjoy ini nafsu, digiring Anda sama nafsu. Coba lihat dangdut. Coba sebentar aja. Kayak gitu nanti. Ngelihat dangdut sebentar, mungkin 1 menit, 2 menit. Besok lagi 1 menit, 2 menit. Lama-kelamaan kecanduan. Ngelihat perempuan cantik. Lama-kelamaan lihat film porno. Kenapa? Anda memberi suplemen kekuatan kepada nafsu. Kalau sudah nafsu ini besar, kuat, mau tidak mau, iman yang lemah. Berbeda dengan iman. Kalau iman kuat, nafsu yang akan ditekan. Iman kalau sudah kuat, iman ya. Iman kalau sudah kuat, walaupun amal ibadah itu berat, merasa nikmat. Walaupun amal ibadah itu mengeluarkan uang berat, merasa nikmat. Contohnya apa? Haji. Orang capek berangkat haji, mengeluarkan biaya ratusan juta. Cuma karena ini perintah agama, patuh dengan perintah Allah, taat dengan Allah, kuat iman, walaupun mengeluarkan ratusan juta, walaupun capek, walaupun meninggalkan sanak famili, jauh daripada rumah tangga, enak, tenang, ngerasakan nikmat. Ini iman. Karena itu, hati-hati. Hati-hati ya. Sama perbuatan yang halal, walaupun halal ya. Nah, walaupun halal, hati-hati ya, hati-hati. Nafsu ini wan nafsu katifli in tuhmilhu syabba'ala hubbir radai wa in taftihu yanfatimi. Kata Imam Busiri mengatakan apa? Nafsu itu seperti anak kecil yang suka netek kepada ibunya. Itu nafsu.
Anak kecil, kalau yang suka netek kepada ibunya, mau ndak mau, 2 tahun harus disape. Mau ndak mau. Nah, ketika disape, itu berot, kata orang Jawa berot. Berontak dia. Mungkin sehari, 2 hari ndak bisa tidur, rewel ini anak. Ndak apa-apa, biarkan. Lama-kelamaan sudah. Ndak mau lagi netek kepada ibunya. Kenapa? Disape. Begitu juga nafsu yang ada dalam tubuh kita. Ini ndak bisa dibunuh, ndak bisa. Membunuh nafsu tidak bisa. Caranya bagaimana? Disape. Cara nyape nafsu bagaimana? Apapun yang diinginkan oleh nafsu jangan diberi. Nafsu kepingin makan sate, turunkan, makan tempe. Nafsu kepingin jalan-jalan ke Bali, jangan, pending, uang buat sedekah. Jangan kasih. Nah, setelah lama kelamaan berat, memang berat ya Allah. Mosok tidak oleh sih. Kayak gitu nanti. Aku kan duit, aku kan punya uang. Kenapa? Ini kan uangku. Ini kan dunia, harus dinikmati. Loh jangan. Nanti kalau kau sudah dikekang sama nafsu, malas ibadah. Tapi kalau Anda berontak dengan nafsu, Anda tidak mau memberi suplemen kepada nafsu, apapun yang diminta oleh nafsu, Anda tentang. Lama-kelamaan, Anda akan malas bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Lama-kelamaan, Anda akan menikmati ibadah kepada Allah Ta'ala. Gawe penang Bali. Buat apa ke Bali? Luwe enak duit gak sedekah. Lebih baik uangnya buat sedekah. Buat apa melancong? Buat apa beli sepeda sampai puluhan juta? Sepeda yang penting bisa jalan selesai. Sisanya buat masjid. Nah, nikmat. Kenapa? Iman kuat. Penyebabnya melawan hawa nafsu. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Terima kasih Habib. Berarti ini tadi yang saya simpulkan untuk Al-Quran biar ada harus terprogram dengan baik, dimanage dan harus dijadwalkan dengan ketat berarti Bib ya. Iya, jangan sampai berubah. Jangan gara-gara ada tamu kemudian Anda beralasan oh nanti udah gampang tak kodok. Jangan, bakal bubar. Jadi nggak boleh kita bikin. Jangan ditunda, jangan dirubah jadwal yang telah ditentukan. Anda coba tengok nanti di kitab Risalatul Mu'awanah, ada itu. Oke. Terima kasih, Beb. Selanjutnya, Beb, pertanyaan kedua. Nah, ini ada pertanyaan lagi, Beb. Interaksi Al-Quran seperti apa yang bisa memberikan kita syafaat? Apakah membaca saja atau harus mengetahui sampai tafsirnya, Beb? Apakah kita baca sudah mendapat barokah, syafaat, atau harus sampai kita tahu arti dalam dari Al-Quran tersebut yang kita baca? Nah, untuk kita mendapatkan syafaat daripada Al-Quran, bukan hanya ketika kita paham dengan Al-Quran aja ya. Walaupun tidak paham, Anda dapat pahala. Ini keistimewaan Al-Quran. Keistimewaan Al-Quran, walaupun Anda baca tanpa paham, tanpa tahu artinya, Anda dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk tadabbur, untuk kita bisa meresapi, bisa menikmati bacaan Al-Quran, tidak ada lain kecuali kita harus tahu daripada makna Al-Quran. Ini mau tidak mau, mustahil Anda akan menikmati Al-Quran tanpa faham daripada arti dan tujuan ayat tersebut. Tidak mungkin Anda akan menikmati. Paham ya? Yang pertama, Anda tetap akan mendapatkan pahala di sisi Allah Ta'ala. Anda tetap akan mendapatkan syafaat Al-Quran ketika Anda rutin membaca Al-Quran, walaupun baca Al-Quran tanpa faham maknanya. Ini keistimewaan daripada Al-Quran. Walaupun tidak paham maknanya, tetap mendapatkan pahala di sisi Allah Ta'ala. Yang kedua, untuk naik tingkatan. Agar kita merasakan kenikmatan membaca Al-Quran, ini tidak ada lain kecuali harus paham maknanya, harus paham tafsirnya, harus paham tujuan asbabun nuzul daripada ayat tersebut. Dan perlu Anda pahami, untuk memahami asbabun nuzul, untuk memahami makna arti daripada Al-Quran, ini tidak bisa dipelajari sendiri, tidak bisa. Harus sama guru. Man fassaral Quran bi ra'yi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kata Nabi Muhammad, siapa orang mentafsirkan Al-Quran sesuai kehendaknya, ini menurut saya, loh, apa kata Nabi Muhammad? Siap-siap. Berarti dia telah ngapling neraka. Ngapling tempat di neraka. Kenapa? Bahaya, ancamannya. Kalau dia tidak paham, kemudian mentafsirkan sendiri, bisa salah paham. Kalau Anda ingin tahu Al-Quran,
tahu makna Al-Quran, tahu tafsir Al-Quran, ini harus sama guru. Jangan coba-coba dah. Jangan sampai mengatakan, menurut saya, tidak ada yang nurut jenengan, tidak ada. Kita nurut ulama. Fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang kompeten dalam ilmu agama. Kalau kalian tidak paham tentang agama. Perintah Allah untuk tanya, untuk berguru. Paham ya? Nah. Terima kasih, Bib. Jadi tetap dapat pahala Al-Quran dan syafaat, tapi untuk menikmatinya harus kita naikkan tingkatan ke tadaburnya ya, makna. Ya. Dan tidak boleh sembarangan, Bib, ya. Harus kita berguru dan dengan orang yang kompeten gitu ya, Bib ya. Nggak boleh asal-asalan. Apalagi cuma lihat dari YouTube itu nggak boleh ya, karena itu bisa menyesatkan mungkin ya. Naam. Terima kasih, Bib. Pertanyaan selanjutnya, Bib. Nah, ini ada pertanyaan untuk interaksi yang kedua, Bib. Yang ketiga, interaksi dengan Al-Quran yang seperti apa yang bisa mencegah kefakiran dan mencegah kegaulan, Bib. Nah, ini kan tadi anak muda kadang sekarang ini kan lagi galau-galaunya nih, atau wah banyak pikiran, banyak pekerjaan. Seperti apa sih ini? Bagaimana cara dengan Al-Quran ini kita interaksi seperti apa yang bisa membuat anti galau buat anak-anak muda ataupun teman-teman yang banyak pikiran gini, Bib. Nah, tadi sudah saya jelaskan masalah sabda Nabi Muhammad SAW. Innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Orang beriman yang hatinya kosong daripada Al-Quran itu diibaratkan oleh Nabi Muhammad SAW seperti rumah reok yang mau roboh. Artinya, kalau ada orang yang tinggal di rumah yang reok, yang mau roboh, ya mau tidak mau galau dia. Ada hujan takut bocor, ada angin besar takut roboh, kan begitu. Nah, ini diperumpamakan oleh Nabi Muhammad daripada hatinya umatnya. Hatinya umat Islam, kalau sudah kosong daripada Al-Quran, galau dia, sumpek, hatinya sumpek. Walaupun dia itu jadi bos, walaupun dia itu uangnya miliaran, walaupun istrinya cantik, galau, sumpek. Kenapa? Hatinya kosong daripada Al-Quran. Terus, bagaimana caranya agar hati kita tenang? Al-Quran jangan jadikan seperti obat. Ya, kalau dia sakit baru baca Quran, kalau dia sehat dia campakkan Al-Quran. Bukan begitu. Al-Quran ini dibaca tiap hari. Istiqomah dalam baca Al-Quran, baru ada taksir, baru ada pengaruh dalam hati. Tidak bisa. Sudah puluhan tahun maksiat kepada Allah Ta'ala, puluhan tahun lupa daripada Al-Quran, baru galau buka Quran. Sumpek-sumpek buka Quran. Kemudian, mana Beb? Aku mambengi mau Quran, satu juz tetap sumpek kok. Loh, Anda ini berarti coba-coba. Ini kan coba-coba berarti ini. Kalau memang benar-benar Anda kepingin kembali kepada Al-Quran, kepingin menikmati Al-Quran, baca terus Al-Quran. Lama-kelamaan Anda akan menikmati Al-Quran. Itu coba tuh. Orang-orang yang rokokan itu. Teman-teman kita yang ahli rokok, iya. Dulunya bagaimana? Dulunya penikmat rokok itu tidak nikmat. Dia coba-coba aja. Coba-coba. Nyoba satu batang, sedot, batuk. Kan begitu. Cuma kepingin. Dia paksa. Lama-kelamaan satu batang habis. Lama-kelamaan satu pak habis. Lama-kelamaan menikmati rokok. Kalau sudah menikmati rokok bagaimana? Coba Anda lihat. Orang penikmat rokok. Nyedotnya pelan-pelan. Disedot pelan-pelan. Bahkan merem. Ya. Ngeluarkannya pelan-pelan. Kenapa? Nikmat. Nikmat ini rokok. Begitu juga dalam baca Al-Quran. Dalam ibadah. Kita pertama harus memaksa. Tidak bisa baca Quran. Paksa. Aku harus bisa baca Quran. Malas sholat. Paksa. Aku harus sholat. Berat. Tapi ketika Anda paksa terus setiap maghrib baca Quran. Berat. Akhirnya lama-kelamaan kok bisa hatam ya. Cuma belum nikmat. Anda ulangi lagi, baca Quran. Ketika sudah menikmati baca Quran, Anda tidak mau. Anda tidak mau pisah dengan Al-Quran.
Anda akan baca pelan-pelan itu Al-Quran. Kenapa? Nikmat. Apa pertama? Paksa. Paksa dan ingat, Al-Quran jangan dibuat coba-coba. Ketika Anda galau, baru kembali ke Al-Quran, ya mudah-mudahan berkat Anda bisa kembali kepada Al-Quran, Anda diberi obat oleh Allah Ta'ala. Cuma ketika Anda sudah sehat hatinya, jangan lupakan lagi Al-Quran. Nah, Syukran, Beb. Jadi memang nggak boleh coba-coba, harus kita istiqomah dan menikmati Al-Quran dengan sebenar-benarnya nikmat ya, Beb ya. nah, nikmati, baca pelan-pelan, ya, nikmati. Paksa. Nggak bisa, harus dipaksa. Pertanyaan selanjutnya, Beb. Nih, banyak pertanyaan, Beb ya. Mohon maaf nih. Nah. Ini Beb, tadi kan kita bahas tuh, kita nggak boleh mengartikan dengan apa namanya seenak kita sendiri ya Al-Quran. Nah misalkan nih, kita kan belum bisa bertemu dengan guru, dengan yang ahlinya. Tapi kan kita kalau beli Al-Quran itu sudah ada terjemahannya. Nah kalau ini kita misalkan baca Al-Quran sambil melihat terjemahannya, sambil membayangkan artinya, itu boleh nggak Beb ya? Yang jadi dari Depak itu. Nah, Depak itu ya. Itu untuk membantu aja ya. Cuma kalau pertanyaannya, boleh nggak kita memahami Al-Quran dengan modal terjemahan? Saya nggak berani. Saya nggak berani jawab boleh atau tidak berani saya. Kenapa? Karena sudah para ulama sudah mentafsirkan Al-Quran. Jadi tafsir Al-Quran dengan terjemahan beda. Itu yang jadi masalah. Tafsir Al-Quran dengan terjemahan beda. Bahkan kalau Anda ngelihat di Nihayatuz Zain, itu Syekh Nawawi Al-Bantani, ya, kalau diterjemahkan, ditulis bahasa Indonesia itu nggak boleh. Beliau mengatakan begitu. Itu terjamatul Quran, nggak boleh. Nah, kalau Anda tanya, boleh nggak modal untuk memahami Al-Quran dengan modal arti dari Depak? Ya monggo. Kalau Anda untuk memahami aja ya. Tapi bukan untuk menalar. Ngelihat Al-Quran, kemudian terjemahnya gini. Oh, berarti maksudnya ini ya. Nah, ini yang bahaya. Nggak bisa seperti itu. Kita harus merujuk lagi kepada tafsir. Itu cuma artinya aja, bukan tafsirnya. Bukan Anda harus mentafsirkan, bukan. Untuk sekedar membantu apa sih maksud daripada ayat ini. Bukan ketika Anda ngelihat arti daripada ayat, langsung Anda mikir, oh, berarti ini maksudnya gini ya. Menurut saya, ini yang bahaya. Ini yang ditakutkan. Ini yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, ngapling tempat di neraka. Paham ya? Nah. Syukron, Beb. Jadi intinya tidak boleh kalau sampai kita berpikir terlalu jauh menyimpulkan arti dari sebuah ayat dari cuma terjemahannya aja, Beb ya. Tidak boleh. Kalau menyimpulkan tafsirnya, lihat tafsirnya. Kalau untuk memahami aja apa sih ayat Al-Quran ini artinya, monggo. Cuma ketika selesai Anda tahu arti, kemudian menyimpulkan sendiri, ini yang bahaya. Ar-Rahman alal arsyis tawa, kan gitu. Nanti diterjemahkan di dalam Depak itu, ya, Allah bersemayam di arsy. Oh, berarti Allah itu longgo di gunung. Nah, bahaya kan? Ini yang ditakutkan. Yadullah fauqa aidihim. Allah, tangannya Allah. Oh, berarti Gusti Allah ini duwe tangan ya. Ojo-ojo tangannya kayak aku tapi lebih gede. Akhirnya seperti itu. Ini yang ditakutkan. Paham ya? Nah. Jadi intinya lebih bagusnya atau lebih amannya kita harus belajar tafsir dengan ahlinya ya. Dengan ahlinya. Tafsir gitu ya. Iya, sebelum booking merokok gitu ya. Jangan sampai kita merokok ya. Gara-gara sembarangan menafsirkan Al-Quran ya. Niatnya baik malah justru terperosok ke dalam neraka, Bib ya kalau gitu. Iya. Loh, itu canggihnya, hebatnya setan itu akhbas ya. Setan itu dahsyat. Kadang setan itu nasihat loh. Nafsu itu nasihat kepada kita. Kayak cinta, cuma jerumuskan. Anda ya, sekarang nih. Kita masih muda. Ketika kita qiyamul lail, kita ini baca Quran 2 juz setiap hari. Nanti nafsu itu nasihat kepada kita.
kamu ini masih muda, cukup 1 juz saja. 1 juz kan baca Quran juga. Buat apa 2 juz? 1 juznya besok enak buat istirahat. Lihat-lihat teman-temanmu itu loh. Teman-temanmu enjoy. Teman-temanmu sekarang futsal. Mosok konsi enom mau Quran terus. Loh, dinasehati. Anda dinasehati sama nafsu ini. Anda dinasehati. Nanti di luar Ramadan ya, Anda bangun jam 3, bangun sudah. Langsung terbesit nih. Bisik-bisik ini nafsu sampai setan ini. Sik jam 3. Subuh itu 4:30. Tidur lagi setengah jam enggak apa-apa kok. Eman lo ya, kau ini kerja. Kamu ini operator, nanti fatigue bahaya. Tidur dulu. Setan nih. Kayak api ya, kayak sayang. Cuma jerumuskan. Paham? Hati-hati. Makanya bahaya. Ya, harus hati-hati ya dengan Naam. bisikan-bisikan kayaknya mengarah menasihati, tapi bahaya juga ya. Bahaya. Berat. Menjerumuskan ya. Nah, banyak orang yang terjerumus seperti itu. Jangankan kita, Barseso, waliullah, wali sudah diangkat jadi wali. Kena bisikan nafsu, murtad, kafir. Ketika ini solusi kepada raja, wahai raja, itu ada tuh. Itu di Sangatta itu ada namanya Barseso itu. Itu waliullah itu. Itu hebat, itu doanya mustajab. Coba ajak ke sana anak pian, insya Allah sembuh. Oh, nurut, diajak rombongan. Anak perempuannya diajak masuk ke rumahnya Barseso. Tamunya yaitu raja. Otomatis Barseso menghormati raja, presiden. Kemudian Barseso tanya, wahai raja, kenapa? Jenengan datang ke rumah saya ini kenapa? Apa hajatnya? Ini aku punya anak perempuan, sakit tahunan. Tidak sembuh-sembuh. Saya minta tolong doakan ini anakku agar sembuh. Maka Barseso ngangkat tangan, didoakan. Mudah-mudahan sembuh. Setan BCI, kerajaan di BCI. Ojo mau. Kurang ampuh. Kurang lego, kurang puas. Suruh nginep aja anakmu. Maka raja ini ngomong sama Barseso. Wahai Barseso, saya kepingin puas. Loh, sudah saya doakan. Enggak. Saya kepingin anaknya saya nginep di sini. Barseso sendirian. Maka Barseso mengatakan, wahai raja, jangan di sini, aku sendirian. Oh enggak, pokok anakku aku pasrahkan sama kamu sampai sembuh. Dipaksa sama raja, otomatis anak perempuannya dimasukkan ke kamarnya Barseso. Barseso tidur di luar. Ibadah. Ketika ibadah, berduaan di dalam rumah. Anak perempuannya di dalam kamar, Barseso ibadah. Setelah ibadah, dibisiki sama setan. Enggak kepindel, anaknya rojo tahu. Tidak ada yang tahu loh ini. Lihat, anak raja itu cantik. Wahai Barseso, lihat. Ketika teriang-iang, lihat. Kemudian diajari sama setan. Lihat betisnya aja. Lihat betis aja, tidak usah lihat semuanya. Betisnya aja. Dicoba. Bayangkan, coba. Dibuka kamarnya, ngelihat betis daripada perempuan tersebut, anak raja putih. Langsung mikir Barseso. Betis itu putih ya. Ya apa awake iki ya? Ayu iki ya. Coba setan. Cuma digeser sedikit aja. Ngelihat betis. Ketika terpancing diikuti oleh Barseso, teriang-iang. Ya Allah. Dan wong ro ya. Enggak ada orang tahu ya ini ya. Ini aku berduaan aja ini. Tak perkosa mari ya. Bayangkan, wali. Kena pancing sama setan sekali aja dibuka pintu nafsu, terjadi perzinahan. Zina. Ketika zina, bingung. Ini terkenal wali. Ini anak-anaknya raja. Akhirnya setan balik ke kerajaan, BCI rajanya. Wahai raja, ndak kangen tas sama anaknya. Sudah berhari-hari loh ya. Ojo-ojo diperkosa lo anak Epian. Mikir, kepikiran raja lo. Iya ya. Anakku di sana sendirian. Jangan-jangan dimainkan ini sama Barseso ini. Barseso ketakutan, takut ketemu raja, dibunuh raja, anaknya. Dibunuh, ditikam, dibunuh, dikubur. Datang rajanya, kemudian raja tanya, wahai Barseso, mana anakku? Sudah, mulai action sudah, Barseso. Nangis. Wahai raja, saya minta maaf. Anaknya jenengan tidak bisa ketolong. Anak jenengan meninggal dunia gara-gara penyakit.
Sudah, pasrah. Rajanya pasrah. Ya Allah, mati anakku. Ya Allah. Dibisi lagi sama setan. Ojo percaya. Jangan percaya. Tolong tunjukkan dulu. Mana jenazahnya? Tanya rajanya, wahai Barseso. Kalau memang benar anakku meninggal, mana jenazah anakku? Oh, sudah aku makamkan. Kasihan kalau ditunggu berhari-hari. Aku makamkan. Terima. Rajanya terima. Dipaksa lagi sama setan. Dibisi. Wahai raja, jangan percaya, jangan-jangan itu dibunuh tuh. Kok enak temen, anak dikubur tanpa pengetahuan bapaknya. Gali. Akhirnya tanya kepada Barseso, wahai Barseso, aku kan ayahnya. Kenapa kamu makamkan anakku sebelum aku datang? Aku minta digali itu kuburan. Digali, ternyata ngelihat jenazahnya di perut ada tikaman. Ditikam ternyata dibunuh oleh Barseso. Ketika rajanya tahu bahwasanya anaknya dibunuh sama Barseso, ditarik itu Barseso, disalib, dipasung, di tanah lapang, dilihat orang-orang, diikat. Terik matahari, kepanasan, kemudian setan datang. Setan menjilma, mendatangi Barseso. Barseso, ya Pak, kau haus ya? Haus. Nih, aku sekarang bawa 1 gelas es. Mau ini kok? Mau kata Barseso, mau, aku kehausan. Dengan syarat. Katakan ada Tuhan selain Allah, aku beri kamu 1 gelas air ini. Barseso mikir. Wes, gini aja, kalau kau enggak mau Barseso ngatakan ada Tuhan selain Allah, gini aja. Ngangguk gini, baru aku kasih. Ketika ngangguk, ditanya sama setan, ada Tuhan selain Allah. Ngangguk, cabut nyawanya oleh Allah Ta'ala. Coba Anda bayangkan. Mati dalam keadaan kafir, murtad. Gara-gara apa? Nafsu. Gara-gara apa? Bisikan setan. Wali nih. Karena itu kita jangan macam-macam sama nafsu. Jangan sok. Dabib, kata Imam Busiri, wala tarum bil ma'asi kasra sahwatiha. Manusia, jangan kamu melampiaskan nafsu untuk memecahkan syahwat. Aku nih Beb, kepingin Beb ngelihat film porno Beb. Sekali aja. Meni tobat. Jangan. Kata Imam Busiri, jangan kamu melampiaskan nafsu untuk memecahkan syahwat. Tidak bisa. Nanti ketika Anda ikuti itu nafsu, besok diajak lagi. Lebih parah Anda. Itu nafsu, bahaya. Nafsu setan itu musuh kita itu, tidak bisa. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW ketika perang Badar, perang yang tidak imbang. Ini perang besar ini. Ketika selesai perang, Nabi Muhammad mengatakan apa kepada sahabat? Roja'na min jihadil azghar ila jihadil akbar. Sahabat-sahabatku, ayo kita pulang sekarang. Kita pulang daripada perang yang kecil menuju perang yang lebih besar. Bingung sahabat, ya Rasulullah, ini baru selesai loh ya perang. Ini pedangku masih berdarah nih. Ini perang tidak imbang. Ini perang besar ya Rasulullah, kamu katakan kecil. Terus perang apa lagi yang lebih besar ya Rasulullah? Ketahuilah, perang Badar ini perang kecil. Perang yang lebih besar adalah perangnya kita melawan hawa nafsu. Ini perang besar. Tidak semua orang bisa lolos. Paham ya? Naam. Masih, Beb. Memang berarti hawa nafsu ini adalah berbahaya sekali dan harus kita kontrol, Beb, ya. Tidak boleh kita lepaskan saja. Naam. Harus dikontrol. Nafsu tidak bisa. Dibunuh itu tidak bisa. Nafsu itu pertama ammarah. Ya. Nafsu itu pertama ammarah. Ngajak nafsu ini ngajak ke maksiat. Ini namanya nafsu ammarah. Ketika ditekan, dan diikuti ajakannya, berubah menjadi lawama. Nafsu lawama. Lawama itu kadang maksiat, kadang taat, kadang maksiat. Ketika ditekan lagi, menjadi nafsu mutmainnah. Nah, inilah mutmainnah ini yang akan kita rasakan kenikmatan dalam ibadah. Ketika kita meninggal dalam keadaan nafsu mutmainnah, apa kata Allah Ta'ala? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang mempunyai nafsu mutmainnah, kembalilah kamu kepada Tuhanmu, masuklah kamu kepada golongan-golongan hambaku yang soleh, dan masuklah ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ini khusus orang yang mempunyai nafsul mutmainnah. Terus nafsu ini bisa dibunuh? Tidak bisa. Nafsu itu cuma bisa ditekan, diikat. Sudah. Kalau kita kebiri tidak bisa. Tidak bisa. Nah. Syukran, Bib. Mungkin pertanyaan terakhir nih, Bib ya. Ya, Khair. Sesi terakhir. Mohon maaf jamaah sekalian karena banyak pertanyaan masuk, cuman ini waktunya terbatas, jadi ini pertanyaan terakhir dari Facebook nih, Bib. Bertanya jamaah Facebook, bedanya mentafsiri dan mentadaburi Al-Quran itu apa sih, Bib? Ini kan ada kata-kata mentafsiri, ada mentadaburi, perbedaannya seperti apa? Nah, tafsir itu adalah makna, inti makna daripada lafaz Al-Qur'an. Itu tafsir. Ihdinas siratal mustaqim, ya kan? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, beri petunjuk aku kepada jalan yang lurus. Jalan lurus yaitu jalannya orang yang telah Engkau beri nikmat. Siapa ini? Siapa? Jalan orang yang diberi nikmat ini siapa? Kalau kita mikir, kita kan banyak nafsunya, kita kan budaknya nafsu. Jadi kalau kita mikir, oh berarti jalan lurus itu jalan orang yang diberi nikmat oleh Allah Ta'ala. Berarti jalan orang kaya-kaya ini. Jalan orang soge-soge ini. Jalannya orang yang sukses. Bukan itu. Nah inilah perlu tafsir. Apa itu jalan yang lurus? Jalannya orang yang diberi nikmat oleh Allah Ta'ala siapa? Hamba yang diberi nikmat oleh Allah Ta'ala siapa? Minan nabiyyin wasuhada wassalihin. Jalannya nabi, jalannya orang soleh, jalannya orang yang mati syahid. Inilah siratal mustaqim. Kalau kita main nalar, ya kacau. Nah, tafsir ini yang bisa membantu kita untuk mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Tadabbur itu meresapi. Kalau jenengan, ya coba. Kalau ada surat dari ibu jenengan, ada surat dari kekasih jenengan. Ya, surat bahasa Indonesia. Ketika Anda menggambarkan cintanya Anda begitu besar kepada orang tua, menggambarkan cintanya Anda kepada istri yang begitu besar, ketika dapat surat dari kekasih, Anda baca dengan meresapi, nangis Anda. Anda nangis, ya Allah, ibuku, ya Allah, bojoku, ya Allah. Padahal tulisannya bahasa Indonesia biasa. Begitu juga kita baca Quran. Ketika kita menggambarkan begitu besar kenikmatan Allah yang telah diberikan kepada kita, begitu dahsyat Allah Ta'ala kepada kita, begitu rahmat Allah kepada kita, begitu cintanya Allah kepada kita, walaupun kita banyak maksiat, kemudian kita baca Quran, ini kalamullah, ini adalah surat dari Allah. Anda baca, tadabbur, ngerti artinya, nangis Anda bakal nangis. Tapi kita ini sudah tidak paham artinya, tidak bisa membesarkan Allah, menganggap remeh Al-Quran, baca Quran cepet-cepetan. Dari mana kita akan menikmati bacaan Al-Quran? Tidak mungkin. Paham? Terima kasih banyak, Bib, atas penjelasan materinya dan sudah menjawab beberapa pertanyaan, Bib. Masuk ke sesi terakhir, Bib, kami mohon nasihat terakhir dengan buat kami yang ada di sini dan jamaah sekalian di bulan puasa ini, dan juga mari jadi minta tolong doanya, Bib, untuk kami semua yang sebagai jamaah yang ada di sini, Bib. Nah, untuk terakhir saya harap kita semua menghormati Ramadan, ya. Hormati Ramadan semaksimal mungkin kita menghormati Ramadan. Jangan sampai kita berani bermaksiat di dalam bulan Ramadan. Jangan sampai ada niatan maksiat kepada Allah Ta'ala di dalam bulan Ramadan. Di dalam kitab Majmu'ul Kalam diceritakan ada satu riwayat begini. Anna rajulan ya'ti ilan Nabi SAW yaumal qiyamah. Fayasih wa yakul isfa'li inda rabbik. Ada salah satu hamba Allah Ta'ala, umat Nabi Muhammad, nanti di akhirat, diceritakan dalam riwayat ini, nanti di akhirat, jerat-jerat kepada Nabi Muhammad. Jerat-jerat kepada Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, aku umatmu ya Rasulullah, tolong beri syafaat aku ya Allah, ya Rasulullah, mintakan ampun kepada Tuhanmu ya Rasulullah. Ketika jerat-jerit, teriak-teriak kepada Nabi Muhammad sayang kepada umatnya. Maka tanya kepada malaikat yang ada di sebelahnya Nabi Muhammad, ma'dan bu hadar rajul.
wahai malaikat, itu orang-orang yang teriak kepada aku itu, yang sekarang ingin meminta syafaat kepada aku, apa sih? Kesalahannya dia apa? Apa dosanya dia? Apa kesalahannya? Maka dijawab oleh malaikat ini, asallaha fi syahri Ramadan wal maula ghadban alaih. Wahai Rasulullah, itu umatmu yang sekarang teriak-teriak ingin syafaat kamu, memohon ampun kepada Allah Ta'ala, itu umatmu dosanya pernah bermaksiat kepada Allah Ta'ala di dalam bulan Ramadan. Sok-sokan, opo oleh aku nak boso. Sok-sokan. Itu umatmu yang sok-sokan dulu di dunia, sok jagoan, tidak mau puasa di bulan Ramadan, maksiat di dalam bulan Ramadan, sekarang Allah murka kepada dia. Apa jawab Nabi Muhammad? Idan la asfa'u fi rajulin ghadaba alaihi rabbuh. Kalau begitu, aku angkat tangan wahai malaikat. Aku tidak mau mensyafaati umatku yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Aku angkat tangan. Aku tidak ikut campur kalau Allah murka kepada umatku. Coba Anda bayangkan. Ini satu info dari Nabi Muhammad SAW. Maksiat di dalam bulan Ramadan, dosanya besar. Maksiat di dalam bulan Ramadan bisa memancing murkanya Allah Ta'ala. Kalau sudah mendapatkan murkanya Allah Ta'ala, spesialis syafaat Nabi Muhammad SAW angkat tangan, tidak ikut campur dengan urusan umatnya yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita takutkan. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga tubuh kita, anggota tubuh kita, semuanya anggota tubuh keluarga kita daripada maksiat kepada Allah Ta'ala. Kita berharap mudah-mudahan kita semua kelak di akhirat mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah bil kabul wa tamam likulli sul wa ila hadr Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Naam. Alhamdulillah. Sesi yang terakhir, Bib, mohon doanya, Bib, untuk kami semua yang jamaah di sini tetap istiqomah dan amin, amin. Amin. Bulan Ramadan ini, Bib. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil wal afat wa taqdir jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayiat wa tarfa'una biha indakal darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayat wa ba'da mamat. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fi taqwa wa tula umran fi husn amal wa rizqan wasi'an la tu'adzibuna alayh. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabulha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Habib Ja'far yang telah bisa bersamai kami di Zoom atas ilmu-ilmunya dan jawaban atas pertanyaan kami. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian maupun memoderatori pada Zoom kali ini. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah.